Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan materi kajian kita pada dosa besar yang ke-12, yaitu zina. Dia mengatakan wa ba'duhu akbaru ithman min ba'din. Dan sebagian zina itu, sebagian perbuatan zina ada yang lebih besar dosanya daripada sebagian yang lain. Bagaimana itu maksudnya? Yang akan datang penjelasannya. Dan sangat banyak sekali dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menunjukkan bahwasanya zina merupakan dosa besar. Dan insyaallah semua kaum muslimin sudah mengetahui hal tersebut. Bahkan ini hal yang telah disepakati oleh semua agama. Semua agama ya menunjukkan bahwasanya zina merupakan suatu perbuatan dosa besar, suatu hal yang buruk. Bahkan dalam setiap lingkungan masyarakat suatu negara, suatu negeri, entah apapun agamanya, semua mereka secara fitrahnya memahami bahwasanya zina adalah perbuatan yang buruk. Kita akan bawakan dalil-dalil yang disampaikan oleh beliau rahimahullah. Yang pertama dalil dari surat Al-Isra ayat 32. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa la taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Jadi bukan berzinanya, tapi jangan mendekati perbuatan zina. Jangan dekat-dekat kepada perbuatan zina. Innahu, sesungguhnya dia, yaitu zina itu, kana fahishatan, merupakan satu tindakan yang keji, wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Para ulama ahli tafsir menyebutkan tentang kekejian perbuatan zina ini dengan banyak tafsiran. Di antaranya tentang mafsadat yang akan timbul dari perbuatan zina itu sendiri. Ya. Syekh masyhur Hasan Salman hafizahullah menukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang terkenal dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tentang mafsadat dari zina, hingga Allah katakan zina adalah fahisyah, satu kekejian, tindakan yang keji. Mafsadatuz zina munaqidatun li masalihil alam. Sungguhnya mafsadat atau keburukan zina itu ya menyelisihi masalih, kebaikan-kebaikan yang ada pada alam semesta ini. Sesungguhnya dia menyebutkan, ketika seorang wanita berzina, maka dia telah memasukkan aib pada keluarganya, suaminya, dan karib kerabatnya. Ya. Kecuali mungkin sekarang di kalangan orang-orang Eropa mungkin ya, dengan mengatasnamakan hak asasi manusia, ketika seorang sudah berusia 18 tahun maka sudah bebas, artinya mau melakukan apapun dengan siapapun bebas, tidak harus menikah. Dan ini indahnya Islam, bahwa Islam memberikan syariat yang namanya pernikahan dan dengan cara yang mudah. Ya, kadang-kadang orang-orang sendiri yang membuatnya menjadi sulit. Tapi sebenarnya syariat menikah dalam Islam itu sangat mudah.
Ya, bahkan Nabi mengatakan wanita yang paling baik, banyak berkahnya adalah wanita yang paling sedikit maharnya. Ya, kalau di Indonesia alhamdulillah rata-rata ya para akhwat maharnya ya tidak banyak. Ya. Tapi kalau di Arab Saudi, Timur Tengah lumayan ya. Antum nggak kuat kayaknya. Ya, untuk maharnya saja. Ala kulli hal, bahwa Islam datang membawa syariat dan sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia dan juga mudah. Tujuannya apa? Untuk ya, kebaikan umat manusia itu sendiri dengan adanya pernikahan. Ya. Akan tapi di kalangan orang-orang Barat sekarang, menikah itu adalah sesuatu yang berat. Nah, sedangkan ada pilihan lain yang mereka anggap mudah, yaitu kumpul kebo. Ya, seorang laki-laki punya sahabat wanita, sodakoh dalam bahasa Arabnya, ya, pacar lah begitu. Kemudian melakukan semua yang dilakukan oleh suami istri, dan itu tidak terlarang di sana. Yang penting suka sama suka, itu kaidahnya. Sehingga orang-orang yang punya keinginan untuk menikah itu jumlahnya menurun. Kenapa? Mereka berpikir untuk dapat melampiaskan hasrat biologis cukup dengan punya pacar saja, tidak punya tanggung jawab apa-apa. Karena ketika sudah menikah dia sudah punya tanggung jawab, ya, untuk memberikan bulanan berupa ya makan, minum dan seterusnya, tempat. Kemudian nanti juga ketika berpisah harus hartanya bagi dua dan seterusnya. Mereka menganggap itu hal yang berat. Ya, kemudian mengambil jalan yang mudah, yaitu apa? Pernikahan, pacaran tanpa pernikahan. Sehingga di sebagian negara Eropa itu tingkat kelahiran anak sangat kecil sekali. Ya, bahkan ada yang hampir min ya di kalangan mereka. Mengapa? Karena sedikitnya orang-orang yang menikah dan sedikitnya para wanita yang hamil, sehingga tingkat kelahiran setiap tahunnya itu terus menurun. Nah, kalau selama 50 tahun terus begitu, bisa-bisa apa? Satu negara isinya cuma orang tua semuanya, tidak ada anak-anak, dan akan bubar dalam 100 tahun. Kenapa? Orangnya sudah pada hilang semua. Maka Islam datang dengan membawa sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia dan mengharamkan apa yang akan membinasakan manusia itu sendiri. Di antaranya adalah zina. Ya, memang enak, tapi sesaat. Setelah itu yang terjadi adalah kehancuran. Ya, kalau di kita alhamdulillah ya masyarakat secara umum ya menganggap ini adalah suatu aib. Ya, suatu aib. Karena kita di lingkungan kaum muslimin, alhamdulillah. Sehingga seorang wanita yang berzina misalnya, maka akan mencoreng pertama nama keluarga orang tuanya. Kalau dia punya suami, maka suaminya, dan kemungkinan besar pasti akan bubar keluarganya, menghancurkan keluarga. Ya, kalau dia masih gadis, belum punya suami, nanti ketika dia mau cari suami, ya, ketika suaminya misalkan tahu ternyata dia sudah nggak gadis lagi, akan terjadi malapetaka. Kalau dia kabari di awal mungkin suaminya tidak mau, kalau nggak dia kabari nanti akan apa? Menjadi bumerang di akhir ceritanya. Maka semua adalah buruk. Pilihan yang pertama buruk, yang terakhir juga buruk. Maka Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat dengan zina. Innahu kana fahisha, sungguh zina adalah satu kekejian, tindakan yang keji, wasa'a sabila, dan jalan yang buruk, bukan jalan yang baik. Dan jalan yang baik apa? Az-zawaj, menikah. Itu jalan yang baik, dan Allah berikan berkah ya dengan pernikahan tersebut. Dalam pernikahan ada tanggung jawab, ya, ada amanah. Nanti akan muncul rasa apa? Saling kasih sayang di antara keluarga. Nanti akan ada keturunan dan seterusnya. Akan bisa berlangsung kehidupan rumah tangga, kehidupan manusia secara umum dengan pernikahan. Tapi dengan berzina, tidak.
Ya, akan berakhir semua, akan kacau. Di antara bentuk mafsadat zina adalah akan tercampurnya nasab. Tercampurnya apa? Nasab. Karena anak yang terlahir dari hasil zina, dia nggak tahu itu hasil dari siapa. Sekiranya sang wanita pernah berhubungan dengan beberapa orang laki-laki. Hatta meskipun dia hanya berhubungan dengan seorang laki-laki, ketika nanti hamil kemudian melahirkan, maka sang anak itu dalam Islam tidak boleh dinisbatkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya, karena ketika itu menghamil dalam kondisi belum menikah atau tidak halal. Maka anak itu dinisbatkan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Coba, dia menitipkan aib untuk anaknya. Jadi semua adalah keburukan, ya, semua adalah keburukan. Kemudian dalam ayat berikutnya, Al-Furqan ayat 68, Allah berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Sifat ibadur rahman, orang-orang yang tidak meminta kepada Tuhan yang lain di samping Allah. Wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq, dan tidak membunuh nyawa atau jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Ini sifat ibadur rahman, sifat hamba-hamba Allah Rahman. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang mengerjakan hal-hal tersebut, yalqa athama, akan mendapatkan athaman, ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wazaniyatu wazani, seorang wanita yang berzina dan seorang laki-laki yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka cambuklah masing-masing dari mereka itu 100 cambukan. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah, dan janganlah rasa kasih sayang, ya, menguasai kalian dari memberikan hukuman kepada mereka berdua. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kadang-kadang dengan alasan tadi ham atau kasih sayang, kemudian tidak dipraktikkan hukum Allah kepada seseorang, maka ini adalah suatu kezaliman. Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin, adalah zat yang maha penyayang. Tidak ada yang lebih penyayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi menceritakan kepada seorang sahabat tentang seorang wanita, bagaimana seorang wanita punya kasih sayang dengan putranya. Apakah mungkin seorang wanita akan membunuh anaknya yang dia susui itu? Maka para sahabat mengatakan, demi Allah tidak. Karena wanita, ya, ibu punya kasih sayang dengan anak-anaknya. Ini fitrah. Dan Allah, kata Rasulullah, lebih apa? Arham, lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu tersebut. Ya. Dan kasih sayang Allah lebih luas daripada kasih sayang semua makhluk. Sehingga ketika ada satu hukuman dari Allah bagi seorang pelaku dosa besar seperti berzina tadi dengan dicambuk atau dirajam, itulah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Sebenarnya bukan hanya untuk orang yang dirajam itu, dicambuk itu, tapi untuk orang-orang lain yang menyaksikan kejadian itu, supaya apa? Tidak mendekati perbuatan zina. Ini hikmahnya. Seperti hukum qisas yang sudah kita sebutkan. Membunuh orang maka dibunuh juga. Ini hukum Allah ketika membunuh dengan sengaja. Dan dipersaksikan. Untuk apa? Agar orang-orang mengambil ibrah. Jangan sampai dia membunuh orang lain. Karena balasannya dia akan apa? Dibunuh sebagaimana dia membunuh. Nah, ketika melihat seperti itu, maka orang akan perlahan-perlahan meninggalkan, menjauhi perbuatan buruk tersebut, menjauhi pembunuhan dan menjauhi perzinahan. Kenapa? Dia tahu ketika saya berzina diterapkan hukum Allah, saya akan dicambuk kalau dia belum menikah, atau dia akan dirajam kalau dia sudah menikah. Maka orang akan mikir-mikir, minimal sembunyi, tidak terang-terangan. Jangan sampai ada yang tahu, jangan sampai bocor kepada polisi. Sebab kalau bocor ketahuan, tamatlah riwayatnya. Kalau dia sudah menikah, maka akan dirajam.
Kalau belum menikah akan dicambuk 100 cambukan. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Wala ta'khudkum bihi ma'rafatun." Janganlah rasa kasih sayang ya mengalahkan kalian dari menerapkan hukuman kepada mereka berdua. Dalam agama Allah, Allah yang paling apa? Sayang dengan hamba-hambanya. Kita katakan tadi, bahkan hilangnya nyawa seorang mukmin itu jauh lebih berat di sisi Allah daripada hilangnya dunia sisi. Lalu bagaimana mungkin Allah yang Maha Penyayang seperti itu kok memberikan hukum seperti ini dengan rajam atau cambukan ini karena tidak sayang dengan hamba? Itu nggak mungkin. Allah tetapkan hukum ini karena Allah tahu apa yang maslahat untuk manusia. Ya. Al-Quranul Karim, kitab yang terakhir Allah turunkan, dan syariat yang di dalamnya syariat yang terakhir Allah turunkan untuk manusia sampai hari kiamat. Sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, sudah banyak jutaan manusia yang hidup sebelum beliau, dan Allah sudah utus para nabi dan rasul sebelum beliau, dan Allah Maha tahu apa yang maslahat untuk hamba-hambanya. Ketika iman kita seperti itu, maka yakinlah ketika diterapkan hukum ini, insya Allah akan berkurang, atau mudah-mudahan tidak ada orang-orang yang berzina, karena tahu apa hukumannya. Ya, kalau sekarang repot kita di Indonesia ketika menangkap pasangan, misalkan pemuda dan pemudi belum menikah, ya, berzina, ya, tidak hanya kholwat ya, tapi berzina. Kemudian kita laporkan ke polisi. Apa kata Pak polisi? Hanya sama mereka berdua. Dipaksa apa enggak? Hah? Kalau kata perempuannya enggak dipaksa, suka sama suka, dilepas sama polisi, nggak ada hukuman apapun. Bener nggak? Ya besok ngulang lagi, ya. Sehingga apa? Tidak ada rasa jera, ya, bagi orang-orang lain. Tapi ketika ditangkap polisi, kamu belum menikah? Belum. Cambuk 100 kali. Yang lain mikir, minimal jangan sampai ketahuan. Begitu. Nah, ketika sudah menyebar perzinahan itu di antara manusia, maka itulah tanda kebinasaan. Baik, kita lanjutkan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ketiga, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan." Seorang laki-laki yang berzina tidaklah menikah kecuali dengan seorang wanita yang berzina, atau dengan seorang musyrik, seorang wanita yang musyrik. Wazaniyatu, dan wanita yang berzina, la yankihuha illa zanin aw musyrik, tidaklah menikahinya kecuali seorang laki-laki yang berzina pula atau seorang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan hal tersebut diharamkan bagi orang-orang mukmin. Kalau udah tahu ada seorang wanita ya pelaku zina, ya, maka tidak boleh menikah dengan dia sampai dia bertaubat dengan taubat yang nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula juga seorang wanita tahu ingin menikah dengan seorang laki-laki, tapi dia tahu ini orangnya playboy, ya, pernah berhubungan dengan beberapa wanita, ya, atau satu orang wanita dengan berhubungan badan, maka dia zani. Tidak boleh menikah dengan dirinya sampai laki-laki itu bertaubat kepada Allah. Kalau sudah taubat, maka taubatnya ya sebagai penghapus dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi asalnya enggak boleh seorang laki-laki yang baik harus menikah dengan wanita yang baik. Seorang wanita yang baik juga dinikahi oleh laki-laki yang baik. Baik. Kemudian dalam hadis disebutkan, beliau bawakan hadis Nabi SAW ketika Nabi ditanya, ayu dzanbi a'dham, dosa apakah yang paling besar? Qala, beliau bersabda, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau membuat tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Berbuat syirik maksudnya, itu yang paling besar. Qala, ada sahabat yang tanya lagi, summa ay, lalu apa lagi wahai Rasulullah? Qala, lalu beliau bersabda,
antaqtula waladaka, kau bunuh putramu, bunuh anakmu, khasyata an yat'ama ma'aka, karena kau takut dia makan bersamamu, mengurangi apa, jatah makanmu. Subhanallah. Karena takut mengurangi jatah makan keluarga, kemudian anaknya dibunuh, aborsi atau yang lainnya. Qala, kemudian sahabat tanya lagi, summa ai, lalu apa lagi wahai Rasulullah? Qala, beliau bersabda, antuzaniya halilata jarika, engkau berbuat zina dengan istri tetanggamu. Subhanallah. Kenapa beliau sebutkan istri tetangga secara khusus? Bukankah istri orang lain juga sama dosanya? Jawabannya tidak, berbeda dosanya. Yang ini jauh lebih besar dosanya, karena seorang yang berzina dengan istri tetangganya berarti sudah berlipat-lipat kekeliruan dia. Yang pertama, dia berkhianat dengan tetangga, ya, kemudian mengganggu tetangga. Seharusnya sesama tetangga saling menjaga, bukan saling sikat, ya, tapi harus saling menjaga. Dia katakan, sahabat tanya, man ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah? Kemudian beliau bersabda, man la ya'manu jaruhu bawairahu, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dirinya, ya. Karena tetangga punya hak dalam Islam, apalagi tetangga itu adalah muslim, punya hak tetangga, punya hak sama muslim. Apalagi dia kerabat, dia punya hak tetangga, hak muslim, hak kerabat. Kok berzina dengan istrinya? Maka ini adalah satu apa? Perbuatan yang jauh lebih besar daripada sekedar berzina dengan wanita lain yang bukan tetangganya. Sebagaimana, ya, berzina dengan mahram. Apa mahram itu? Ya, wanita yang tidak boleh kita nikahi. Kemudian berzina dengan mahram tersebut, maka ini adalah dosa besar. Lebih besar dosanya daripada berzina dengan wanita lain yang bukan mahram. Ini makna yang beliau sampaikan tadi. Sebagian zina jauh lebih besar dosanya daripada sebagian yang lain. Tergantung dengan siapa perbuatan itu dilakukan. Baik. Kemudian sedikit lagi hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang yang berzina ketika dia berzina dalam kondisi dia mukmin. Ketika dia zina, Allah cabut keimanannya. Setelah selesai, Allah kembalikan lagi. Itu maknanya. Wala yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Dan tidaklah ada seorang yang mencuri ketika dia mencuri dalam kondisi beriman. Allah cabut keimanannya. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah ada orang yang minum khamar ketika dia minum dalam kondisi beriman. Lalu bagaimana ketika dia mati? Allah musta'an. Kita sedang mabuk langsung mati. Allah musta'an. Maka ini adalah ancaman, ya, dari Nabi yang mulia SAW, bagaimana dicabut iman dari seorang hamba ketika dia berbuat maksiat, minum khamar, ya. Kemudian ketika dia berzina, ketika dia mencuri, ketika dia berbuat itu, Allah angkat keimanannya. Allah musta'an. Baik. Ada banyak hadis-hadis yang beliau sebutkan dalam kitab, dalam bab ini tentang masalah zina. Kita bisa baca nanti di rumah hadis-hadisnya, dan insyaallah setahu saya sudah ada terjemahannya kitab Al-Kabair ini. Ini terjemahannya, Pak, ya. Itu sudah ada terjemahannya. Kalau nggak bisa beli kitabnya, ya mungkin cari PDF-nya. Ya, kalau ada yang PDF. Nah, cuman nasihat saya jangan bermudah-mudahan untuk cari PDF, ya. Karena nggak semua penerbit itu mengizinkan bukunya ini dijadikan PDF. Karena ada hak saudara kita yang harus dijaga. Untuk nyetak buku itu kan perlu tenaga,
perlu biaya, perlu waktu. Ya, jadilah buku. Maka ditulis ada izin cetak. Kecuali kalau memang sudah diwakafkan. Ini siapapun yang mau nyetak silakan dalam bentuk apapun, maka enggak apa-apa. Kalau enggak, maka ya hendaklah kita menghormati hak saudara kita sama muslim. Kalau kita beli bukunya, dia ada sumbangsih kita kepada dia untuk bayar listriknya, ya, untuk nyetak kertasnya. Ini semua itu butuh biaya. Kecuali memang penerbitnya sudah mengizinkan, silahkan dicetak dalam bentuk apapun gratis, ya, maka dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pembahasan berikutnya insyaallah dosa besar yang ke-13, al-imamul ghash li ra'iyatihi adh-dhalimul jabbar. Seorang pemimpin yang menipu rakyatnya yang zalim dan diktator. Insyaallah pada bulan depan biidznillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.